warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andini SPD, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 15 Samarinda. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan periode 3 tahun 2025 LPTK Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Winsi Samarinda. Hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 15 Samarinda. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 7D dengan materi Asmaul Husna, meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan hidup. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita baca doa dulu ya. Silakan kepada ketua kelas. Siapa ketua kelas ya? Oke, silakan. Ayo kita pimpin baca doa teman-temannya. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama membaca surah pendek sebelum memulai pembelajaran. Kita baca surah Al-Fil ya. Ayo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tazlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Ayo sekarang silahkan cek rapiannya masing-masing. Apakah bajunya sudah dimasukkan? Dasinya tolong dirapikan. Bajunya dimasukkan semuanya. Jilbabnya dirapikan. Rambutnya dirapikan. Oke, udah rapi? Coba cek di bawah mejanya. Apakah ada sampah atau tidak? Tidak ada. Oke, bagus. Berarti semuanya sudah bersih ya. Sekarang ibu bakalan absen ya. Oke. Aisyah Syakila hadir. Alsena, Alexandria, Azahra, Muhammad Faki, Muhammad Faris. Oke. Siti Rani. Yang terakhir Zevina. Oke, berarti semuanya hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke. Selesai kita absen. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Semuanya silahkan untuk berdiri. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah
tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, sedekap rakyatmu menyerah. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, silakan duduk kembali. Siswa kelas 7D, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 7D semuanya. Hebat! Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajarin kita semua? Siap. Kami siap belajar. Dengan ibu guru kami siap, dan kami paham. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, minggu kemarin kita sudah bahas soal Al-Quran dan hadis, ya kan? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang langsung bersumber dari Allah, sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan tingkah laku bersumber dari siapa? Dari Rasulullah. Terus hari ini kita akan bahas, kalau kemarin kan Al-Quran yaitu perkataan-perkataan Allah kan ya. Nah, untuk lebih meningkatkan keimanan kita, hari ini kita belajar nama-nama Allah yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Oke, silakan dilihat. Meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Ya. Lalu ada di sini pertanyaan pemantik dari saya. Apakah seorang akan tetap jujur meskipun tidak ada orang lain yang mengawasinya? Ayo, apakah orang-orang itu jujur ketika tidak ada yang mengawasi? Ada yang jujur dan ada yang tidak. Benar. Terus, mengapa kita tidak boleh berbohong meskipun tidak ada orang yang tahu? Kenapa? Karena berbohong itu apa? Dosa. Meskipun tidak ada yang tahu, siapa yang tahu? Ya, benar. Lalu, bagaimana perasaanmu bahwa Allah mendengar setiap perkataanmu meskipun pelan atau dalam hati? Gimana perasaan kita? Takut apa? Takut perkataan kita salah, ya kan ya. Terus takut perkataan kita menyinggung perasaan orang lain. Terus apa lagi? Kita jadi lebih apa? Lebih berhati-hati dalam berucap. Benar, bagus. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna di sini kita akan bahas ada 4. Yang pertama ada Al-Alim, yang kedua ada Al-Khabir, yang ketiga ada As-Sami, dan yang keempat ada Al-Basir. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi maknanya dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan konsep Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, simak video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan melaksanakan ujian tulis. Bapak harap anak-anak mengerjakan dengan serius karena ini menentukan nilai kenaikan kelas. Bapak harap jangan sampai ada yang mencontek ya. Aduh, gawat. Aduh, siapa ini mana gak belajar lagi? Semalam main game sih. Aduh, bingung gue bingung. Kan kurang 10 menit lagi. Saya sudah selesai Pak. Kalau sudah selesai
bisa dikumpulkan di sini. Dahlah gelap. Ya, dia dapat 0 ya. Di sebuah desa ada anak lelaki yang diberi tugas sebagai menjaga makanan mereka. Dia harus mengelola dan mengawasi dengan mulainya untuk belajar. Tapi anak laki-laki itu merasa bosan dan ingin bermain bersama teman-temannya. Dia pun mempunyai ide untuk bekerja. Dia berteriak, "Serigala, serigala, tolong!" Warga desa berlari ke ladang untuk mengusir serigala itu sebelum memakan benda-benda. Namun mereka sama sekali tak melihat serigala dan hanya melihat saat laki-laki menangkapkan kebutuhan mereka. Dengan kesal, warga mulai pergi dan meninggalkan ladang. Esok harinya, anak laki-laki itu melakukan hal yang sama. Warga desa kembali berkunjung ke ladang untuk menolong, namun lagi-lagi mereka dibohongi. Kali ini mereka marah besar. Laki-laki itu hanya menertawakan para warga. Di hari ketiga, kumpulan serigala sungai datang menyerang bendanya. Dia berteriak sekeras-kerasnya meminta tolong, tapi tak ada satupun yang datang untuk membantunya. Penduduk desa mengira mereka kembali dibohongi dan tidak datang untuk menyelamatkannya dan benda-bendanya. Di hari itu, anak-anak itu kehilangan banyak rumah dan menyebut kegagalan dan sifatnya yang suka berbohong. Nah, teman-teman, jika kamu berbohong setiap kali, maka orang lain akan kehilangan percaya padamu. Jadi, jangan sampai kehilangan kepercayaan dari orang lain untuk selalu jujur. Sepulang dari ladang, ia segera mencuci tangan, mengambil buku-bukunya, dan mulai belajar. Bimo selalu percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depannya. Di bawah lampu minyak yang redup, Bimo mengerjakan tugas-tugas sekolahnya dengan penuh tekun. Ia belajar dengan giat karena memiliki impian besar, menjadi seorang insinyur yang dapat membangun jembatan di desanya agar semua orang bisa menyeberang dengan aman. Orang tua Bimo sangat bangga akan ketekunannya. Bagaimana tanggapan kalian tentang 3 video tadi? Video pertama tadi tentang apa? Tentang anak yang suka mencontek. Dia tadi merasa bahwa, oh aman nih kayaknya contek nih ya. Gak apa-apa nih, Pak Guru tidak tahu. Baiklah, dia mencontek. Ternyata yang dia contekin adalah paketnya paket apa? Paket A, sedangkan dia paket B. Soalnya berbeda. Akhirnya nilainya berapa tadi? 0. Nah, tidak ada yang tahu. Bapak Ibu guru pun tidak ada yang tahu. Tapi siapa yang tahu? Allah. Teman-teman di sekelasnya pun tidak ada yang tahu. Tapi siapa yang melihat? Allah. Terus video yang kedua. Video yang kedua tadi tentang apa? Ya, pengembala yang suka berbohong. Jadi pertama dia berteriak. Dia kan bosan tuh tadi ya kan? Ah bosan nih. Kayaknya untuk main-main dipanggil deh, teriak-teriak dia tadi kan, ada serigala, dia bilang ada serigala, tolong. Pas warga berbondong-bondong ke tempatnya dia, ke tempat peternakan dombanya, ternyata tidak ada di situ, ya kan? Serigalanya mana? Nggak ada. Terus coba sekali lagi dia teriak lagi, tolong, ada serigala, tolong. Datang lagi warganya. Ternyata di tempat itu tidak ada serigalanya, ya nggak ada tadi. Akhirnya warga merasa kecewa. Nah, ketika kamu sudah berbohong sekali, maka tidak ada orang yang mau percaya. Terus setelah itu yang ketiganya dia teriak lagi, tolong ada serigala. Ternyata serigalanya beneran datang kan? Nah, lalu ada nggak warga yang datang saat itu? Nggak ada. Kenapa? Iya, karena sudah tidak dipercaya lagi. Nah, itu adalah efek dari kita berbohong. Jadi Allah itu maha mengetahui orang itu berkata benar atau berkata bohong. Allah juga melihat tindakan hambanya. Dilihat, oh ternyata itu tadi nggak benar gitu.
maka orang lain tidak akan percaya lagi. Lalu video yang ketiga tadi tentang apa? Tentang seorang anak yang rajin belajar meskipun tidak ada yang mengawasi. Ya, meskipun tidak ada yang mengawasi, tapi dia percaya bahwa Allah selalu mengawasinya, bahwa Allah itu teliti dalam melihat hambanya. Dia berarti mengamalkan sifat Allah yaitu Al-Khabir. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam materinya. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu berasal dari kata asma dan al-husna. Asma itu yang berarti nama-nama, dan husna berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama baik dan nama-nama indah. Sama temen kita pasti bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, kita biar disayang sama Allah dan biar Allah itu kenal sama kita, maka Allah pun memperkenalkan nama-namanya. Nah, kita pun punya nama, ya enggak? Nah, Allah pun memperkenalkan nama-namanya. Tapi nama-namanya di sini bukan berarti Allah itu sama dengan manusia, tidak. Allah memiliki nama yang nama itu berarti dia punya sifat-sifat seperti itu yang wajib kita tahu, yang wajib kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari 99 nama, kita hari ini belajar cukup 4. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim adalah Maha mengetahui. Jadi Allah mengetahui segala yang tampak maupun yang gaib. Maksudnya apa? Jadi Allah itu tahu segala sesuatu yang tampak. Seperti kita, yang tampak yang bisa kita lihat. Misalnya manusia, hewan, apalagi? Tumbuhan, apalagi? Benda, langit, matahari, bulan, bintang, itu yang nampak atau yang nyata. Sedangkan yang gaib adalah yang tidak tampak atau tidak, ya kita tidak bisa lihat, gitu. Tapi Allah bisa lihat. Contohnya apa? Ada jin, ada setan, ada iblis, ya kan? Ada malaikat. Kita tidak bisa melihat, tapi Allah bisa melihat. Misalnya kamu menyingkirkan batu di jalanan, kan takut tersandung orang ya. Gak ada tuh yang tahu kamu seperti itu. Tapi siapa yang tahu? Oh, anak ini baik nih. Ada orang yang jalan takut tersandung, disingkirkanlah batu ini tadi. Maka balasan dia adalah pahala. Kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk. Karena ini kayaknya, aduh ngantuk banget ya aku nih. Ada yang sudah ngantuk banget sudah nih. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang nih kayaknya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat semangat semangat. Oke. Ice breaking yang kedua. Ayo, nih maju ke depan sini. Yang lainnya di meja aja ya. Silakan cari temannya yang berpasangan. Udah siap? Ayo lemes dulu. Iya, diputar-putar kepalanya. Udah siap? Kita mulai ya. Gulung. Asik. Oke, minggu kemarin saya sudah bagi kelompok kan ya. Jadi sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ini, kelompok 1. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 2.
kelompok 3. Ini kelompok 3. Dan ini yang terakhir kelompok 4. Oke. Silakan kalian baca cerita yang udah saya bagikan. Baca dengan teliti. Lalu di situ ada kasus yang harus kalian pecahkan. Jadi di situ ada lembar jawaban kan? Nah, silakan kamu isi lembar jawabannya, berdiskusi dengan teman-temannya. Boleh dengan berbagai referensi. Silakan, ada buku paket ada? Nah, boleh cari di buku paket, keluarkan buku paketnya. Ada buku LKPD-nya, silahkan dikeluarkan. Bawa handphone kan semuanya? Silahkan dicari di referensi yang ada. Ya, boleh. Silakan diskusi dengan temannya. Ceritanya tentang studi kasus rahasia di ruang kelas. Nah, ayo diskusi dengan temennya. Ini cari jawabannya gimana. Itu tadi tentang Asmaul Husna ya. Kamu dapat Asmaul Husna yang apa? Asami. Berarti Asami apa artinya? Muhammad. Coba bukunya dulu ya. Kamu dapat tentang apa? Al-Basir. Al-Basir artinya apa? Ayo, Al-Basir artinya apa? Maha melihat segala sesuatu. Maha melihat segala sesuatu. Ya, silakan. Diskusi dengan teman, cari dari berbagai referensinya. Lalu tulis jawabannya di sini ya. Nih, tulis jawabannya di sini. Ya. Itu ada. Ya, benar. Tulis jawabannya di situ. Coba sekarang baca pertanyaannya. Apa nih? Menurutmu, apakah Raka benar-benar lolos karena guru tidak melihatnya menyontek? Jelaskan hubungannya dengan sifat Allah Al-Alim. Nah, Raka kan mencontek tuh ya. Tapi yang tahu itu si Dina, ya kan? Nah, gak ada nih yang ngeliat nih. Lolos gak kira-kira dia? Nah, terus jelaskan hubungan dengan sifat Al-Alim, yaitu Allah Maha Mengetahui. Dah, ayo. Coba silakan ditulis jawabannya di bawah. Allah tidak hanya tahu Raka mencontek, tapi juga tahu kapan ia membuka catatan perasaan bersalah atau tidak, niat hatinya. Menurutmu mengapa penting menyadari bahwa Allah itu Al-Khabir dalam kehidupan menurutmu sehari-hari? Mengapa penting menyadari bahwa Allah itu Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari? Tentang kelompok 4 nih, Asmaul Husna apa ini? Al-Basir. Ayo, apa itu pertanyaannya? Saat Raka sangat yakin bahwa ibu guru tidak melihat sedikit pun, bahwa ia menyontek dan ia merasa aman, Raka pun berkata dalam hati, tidak ada yang tahu bahwa saya melihat jawaban cinta dan semua aman terkendali. Bagaimana sifat Al-Basir mengingatkan kita saat ingin berbuat curang? Nah, bagaimana sifat Al-Basir mengingatkan kita saat kita ingin berbuat curang? Sudah belum? Belum? Ya, nggak apa-apa. Lanjut saja. Sudah semua? Sudah semua? Sudah Kak Septi? Oke, selanjutnya silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna, tentang Al-Khabir. Oh, tentang Al-Khabir. Coba langsung ke pertanyaannya. Al-Khabir yang maha teliti. Allah tidak hanya tahu Raka mencontek, tapi juga tahu kapan ia membuka catatan perasaan bermasalah atau tidak, niat hatinya. Menurutmu mengapa penting menyadari bahwa Allah itu Al-Khabir dan kehidupan sehari-hari? Ya, oke. Sekarang siapa yang mau tanya untuk kelompok 1? Gimana cara kita meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir dalam pembelajaran di kelas? Oke, silakan Haikal jawab pertanyaan dari kelompok berapa tadi ini? Yang tanya kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan. Menurut kelompok kami, cara kita mengenali sifat Allah Al-Khabir adalah dengan teliti dalam mengerjakan soal dari Bapak Ibu dan Guru. Oke. Berhati-hati dalam mengerjakan soal latihan maupun soal ulangan.
Oke. Ada lagi yang mau memberi tanggapan atau ingin bertanya ke kelompok 2? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan Asmaul Husna Asami. Asami, oke, baik. Langsung ke pertanyaannya apa? Kak Alvina siswa kelas 7 yang rajin dan jujur. Kakak teman sebangku Dina pintar tapi sering mencontek saat ulangan. Bu Dina guru yang bijak dan perhatian. Suatu hari diadakan ulangan pendidikan agama Islam. Raka belum belajar karena semalam asik main game. Saat ulangan ia diam-diam membuka catatan kecil dari saku celananya. Dina melihat tapi diam karena takut Raka marah. Setelah ulangan, Bu Lina meminta semua siswa menandatangani surat pertanyaan kejujuran yang berbunyi, "Saya mengerjakan ulangan ini dengan jujur tanpa mencontek. Saya percaya Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Teliti atas semua yang saya lakukan." Raka menandatangani surat itu dengan santai, tapi Dina gelisah. Dia bertanya dalam hati kalau guru tidak tahu apakah Raka aman. Bukankah Allah yang Maha Tahu segalanya? Pertanyaan saat Raka berkata dalam hati, nggak ada yang tahu, aman deh. Apakah benar tidak ada yang tahu? Bagaimana sifat Asami mengingat kita saat ingat berbuat curang? Ya, gimana? Jawaban, tidak benar kalau tidak ada yang tahu. Allah Maha Mendengar. Asami bisikan hati dan kata-kata kita, bahkan yang tidak terucap. Jadi saat ingin mencontek atau berbuat curang, ingatlah bahwa Allah selalu mendengar bisikan di hati dan kata-kata kita, meski suara yang nyaring atau suara yang pelan. Tidak ada tempat bersembunyi darinya. Oke, silakan dari kelompok lain ada yang mau memberi pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 3 ya, siapa? Oh ya, Maya, boleh. Sependapat dengan kelompok 3, dengan mengamalkan Asmaul Husna Asami, kita dapat berhati-hati dalam mengucap dan berkata. Karena Allah selalu mendengar setiap apa yang kita ucapkan, maupun itu kecil dan besar. Oke, sudah ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Terima kasih tanggapan dari kelompok 3 ya. Kelompok 4. Oke, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Asmaul Husna Al-Basir. Saat Raka sangat yakin bahwa ibu guru tidak melihat sedikit pun bahwa ia menyontek dan ia merasa aman, Raka pun berkata dalam hati, tidak ada yang tahu bahwa saya melihat jawaban Sinta dan semua aman terkendali. Bagaimana sifat Al-Basir mengingatkan kita semua saat ingin berbuat curang? Ya, jawabannya apa yang kalian temukan? Tidak benar kalau tidak ada yang tahu dan tidak ada yang melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat gerakan tangan, mata, dan tubuh kita. Sekecil apapun dan secepat apapun kita bergerak. Jadi, saat ingin mencontek atau berbuat curang, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Basir, yaitu melihat apapun yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Ya, benar. Oke. Silakan untuk kelompok lain, ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Oke. Kelompok kami sependapat dan sepaham dengan kelompok 4 bahwa Allah melihat apapun yang kita lakukan, baik sekecil debu dan sebesar gunung. Sebagai manusia kita harus berbuat baik karena Allah melihat sesuatu apa yang kita lakukan. Oke, jadi mereka sependapat katanya. Ya, terima kasih kelompok 1. Sekian dari kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siapa nih yang mau menyimpulkan? Siapa? Oke. Al-Alim Maha mengetahui segala yang terjadi di masa lalu. Dan Al-Kabir dari Al-Quran kita tahu kisah tentang Nabi dan Rasul. Oke, sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk Alexa ya. Lalu
Siapa lagi yang mau beri kesimpulan? Siapa? Zizi. Allah Maha mendengar As-Sami, suara apapun yang ada di alam semesta maupun suara hewan dan berbagai bahasa apapun. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun sekecil dan selembut apapun itu. Oke, beri tepuk tangan untuk Zivana. Iya. Terima kasih atas kesimpulannya yang disampaikan oleh Alexa dan Zivana. Oke, sekarang kita refleksi dulu. Apa hal baru yang kalian pelajarin hari ini dari penerapan Al-Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir? Apa hal baru yang kalian dapatkan? Oh, kamu lebih tahu, lebih dalam tentang ilmu pengetahuan. Terus lebih apa lagi nih kalau dalam mengerjakan soal? Lebih teliti lagi, bener. Terus lebih berhati-hati. Lalu kalau penerapan As-Sami apa? Maha mendengar, apa penerapannya? Kita lagi lebih berhati-hati dalam berkata-kata, berucap gitu ya, agar yang mendengar itu tidak sakit hati. Lalu penerapan Al-Basir bagaimana? Apa? Kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apakah senang atau tidak? Oke. Apakah semangat atau tidak? Apa hikmah yang kalian dapat dari materi pelajaran hari ini? Apa hikmahnya? Kalian jadi lebih bisa, lebih berhati-hati, lebih tahu ya. Terus mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Oke. Tugas mandiri. Silakan buka link word wall yang telah Ibu bagikan ke dalam grup kalian. Kenapa? Diisi. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Sudahkah? Masukkan namanya. Masukkan nama lengkap, lalu silakan diisi. Ya benar, silakan diisi ya. Nama lengkap benar. Bisa kalian urutan keberapa meskipun benar semua, tapi dia berdasarkan waktu yang tercepat. Jadi ada ranknya di situ. Ya. Gak usah cuma itu aja, gak usah ulang. Sabti. Kenapa? Kenapa sih? Boleh? Mau ulang-ulang silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Silakan. 55. Oke, sudah semuanya mengerjakan tugas mandiri? Sudah. Gimana? Apakah bisa? Ya, di situ tadi ada peringkatnya. Jadi dia meskipun kamu benar semua, tapi yang tercepat dia ranknya di atas. Nah, jadi ada peringkat 1, 2, 3 dan lain seterusnya. Oke. Sampai ke penghujung acara kali ini, ya kan? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk di kehidupan kalian ke depan. Semoga apa yang kalian pelajari bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Kita sebelum menutup
pelajaran hari ini kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.